Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairu zadi wa libas wa amarna natajawwada biha limawil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsuf bi aqmali sifatil ashkhash. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin madamatul hayatu bil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'da. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk sama-sama melaksanakan salah satu perintah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Sholawat teriring salam semoga tetap kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama salat sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang sholat zuhur yang Allah Subhanahu wa taala. An Sa'idin Hilalin rahimahullah. Sa'ad bin Hilal rahimahullah mengatakan bahwa apabila manusia berbuat dosa, innal abada idza ajnaba min Allah taala manallahu alaihi bi arba'i hisarin. Apabila manusia berbuat dosa maka Allah memberikan anugerah kepadanya. Maksudnya anugerah ini Allah tidak menghentikan daripada kasih sayang terhadap hambanya yang berbuat dosa. Yang pertama adalah la yahjubu anhu rizqah. Allah tidak menghalangi untuk mendapatkan rezeki. Itu rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun hambanya melakukan dosa maksiat, Allah tidak menghalangi rezeki. Ya. Yang kedua adalah wala yahjubun anhu sihah. Dia tidak terhalang oleh sehat. Walaupun seorang hamba melakukan dosa maksiat, Allah tetap memberikan kesehatan kepada hamba. Waliyadhiru alaihi dhamma. Yang ketiga adalah Allah tidak memperlihatkan dosa. Bisa dibayangkan kalau seseorang melakukan dosa maksiat, kemudian Allah nampakkan dosa itu, sudah pasti tidak akan ada orang melakukan kegiatan aktivitas mencari dunia. Tapi Allah tidak memperlihatkan itu. Wala yu'aqibuhu ajilan. Yang keempat adalah Allah tidak menyiksanya di dunia. Jadi itu kasih sayang Allah, sifat rahman Allah menurut Sa'ad bin Hilal. Walaupun seseorang itu berdosa, Allah tidak menghalangi rezekinya. Dia tetap Allah berikan rezeki. Dia tidak terhalang untuk sehat. Allah tetap memberikan kesehatan kepada dirinya. Allah tidak memperlihatkan dosa-dosanya. Kemudian Allah tidak menyiksanya di dunia. Bahkan Nabi Adam AS berkata, sesungguhnya Allah memberi 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad yang tidak Allah berikan kepada saya, kata Nabi Adam. Pertama adalah terima taubatku di Mekah, sedangkan umat Muhammad bisa bertobat dimanapun, di penjuru belahan bumi manapun. Umat Nabi Rasulullah tidak boleh melakukan pertobatan. Sedangkan Nabi Adam itu dia tobat di Mekah. Yang kedua, aku berpakaian, tetapi tatkala aku membuat kesalahan
kemudian Allah menjadikan telanjang bulat. Ya. Tatkala Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khaldi, ya Allah lepaskan itu pakaian dan Allah turunkan ke dunia tanpa usaha. Sedangkan umat Muhammad tetap diberikan pakaian walaupun dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Adam kemudian, ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan aku dengan istriku. Ya, dipisahkan itu. Nabi Adam di kaki gunung Himalaya, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Ya. Tetapi tatkala umat Muhammad berbuat dosa, dia tidak dipisahkan dipisahkan dengan istrinya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Adam. Kemudian aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga. Diusir oleh Allah Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke dunia. Sedangkan umat Muhammad berbuat dosa di luar surga, Allah tetap memasukkan mereka ke dalam surga apabila dia bertobat. Ya. Jadi ada beberapa hal, 4 hal yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain, termasuk Nabi Adam alaihissalam, ya, kecuali diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Makalah yang kedua adalah Al-Hatim al-Asam rahimahullah. Hatim al-Asam mengatakan bahwa ya, innahu qala man sarafa arba'an ila arba'in, bahwa siapa yang memanfaatkan 4 perkara dengan melakukan 4 perkara yang lain, tentu dia akan menemukan surga. Wajadal jannah, ya, arba'an ila arba'in wajadal jannah. Melakukan 4 perkara, maka dia akan menemukan surga. Yang pertama adalah ad-dawma ila al-qabr, ya, memanfaatkan waktu tidur untuk mengumpulkan bekal di dalam kubur. Ya. Memanfaatkan waktu tidur untuk mengumpulkan bekal di dalam kubur. Artinya apa? Waktunya di mesinnya tidur, ya. Tetapi dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun di tengah malam. Ya. Minta ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ya. Hanya jangan diekspos kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya sembunyikan saja. Ya. Tidak perlu kita pasang status. Ya. Itu belum ikhlas. Ya. Hamba-hamba Allah yang masih seperti itu, ya, belum ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah wal fakhra ilal mijan, memanfaatkan kesempatan, ya, membanggakan diri dengan melakukan kebaikan. Artinya apa? Kesempatan itu dia lakukan untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, warahata ila sirat, memanfaatkan kesenangan, rileks. Ya, tatkala dia rileks, santai, ya, dengan melakukan amal yang dapat memudahkan dia menyeberangi sirat, siratal mustaqim. Ya, jadi waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu lagi santai dia gunakan untuk melakukan amal ibadah, ya, agar dia bisa menyeberangi sirat. Kemudian wasyahwata ilal jannah, memanfaatkan kehendak nafsu dengan melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Ya, mestinya dia pergi ke tempat-tempat yang mubah, tempat-tempat yang sekiranya bisa mendatangkan, ya, dosa, ya. Tetapi dia memanfaatkan untuk pergi ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir. Ya, ini menurut Hatim al-Asam, ya, tatkala seseorang bisa memanfaatkan 4 perkara dengan melakukan perkara lainnya, tentu dia akan menemukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di tahun baru ini terkadang menjelang tahun baru itu kan banyak godaan, ya, berbagai daerah, ya, apalagi di pusat-pusat kota, bahkan di desa-desa pun tidak kalah hiruk-pikuk persiapan tahun baru.
Ya. Bagi kita senantiasa ya berzikir kepada Allah, maka tetap kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya, sesungguhnya ya bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa berpikir kenapa ya saya dilahirkan, kenapa saya dihidupkan, kemudian saya akan diwafatkan, maka dia senantiasa mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Dan zikir ini ya, zikir itu adalah barang mahal Pak. Ya. Barang yang amat mahal dan langka. Maka barang siapa yang bisa mengambil manfaat itu, ya manfaatkan pada orang yang senantiasa mengingat Allah, maka insya Allah ya Allah selamatkan ya dunia wal akhirah. Kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.